Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bil iman wal islam wa ya'muruna bil 'adli wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi 'allama al-Qur'an wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts bi khairi amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al Qur'an. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puja-puji syukur, sembah sujud taat setia tunduk dan takluk hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa kita selalu mendapatkan nikmat, karunia, dan tentu khususnya hidayah. Salam cinta, salam sayang, dan salam penuh kerinduan marilah sama-sama kita kirimkan khusus keharibaan penghulu alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa ketika kita mewujudkan, mengaktifkan sunnah-sunnah Rasulullah, senantiasa di antara kita yang hadir di tempat yang mulia ini mendapatkan syafa'atul uzmah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menjadi sebuah keyakinan di dalam kehidupan kita saat ini yang bermula dari permulaan pasti akan ada penghabisannya. Setiap yang bermula pasti akan punya akhirnya. Ini adalah realita yang terjadi di dalam kehidupan. Kalau kita sadar dengan perubahan-perubahan yang terjadi di alam sekitar kita, kalau kita sadar dengan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam diri kita, seyogyanya mestinya kita insaf dan sadar, membangun kembali kesadaran spiritual kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sekarang ini banyak orang bisa memberi contoh, tapi sedikit orang bisa menjadi contoh. Banyak di antara kita ingin menjadi teladan untuk orang lain, tapi belum bisa untuk benar-benar menjadi teladan untuk kita. Pepat di luar, racun pancunya di dalam. Manis ketika berhadapan, balik belakang lain bicara. Santun dalam berbicara, perbuatan seolah seperti Fir'aun. Inilah yang terjadi pada zaman kita saat ini. Kalaulah seperti itu, kemana lagi kita mencari orang-orang yang menjadikan kehidupan contoh untuk kehidupan kita? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau orang merasa pintar, banyak hadirin, tapi sedikit orang yang pintar merasa. Kalau orang banyak merasa pintar,
Yang timbul akan hanya ada kesombongan hadirin. Yang timbul hanya ada keegoisan hadirin. Tapi kalau dia pintar merasa, yang timbul akan berada dalam kebijaksanaan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ini bisa terjadi? Karena krisis daripada kesadaran dalam membangun spiritual berdampak dengan empati sosial. Bangsa Indonesia merdeka hadirin. Tokoh-tokoh para pahlawan kita dalam memerdekakan bangsa ini, apa yang dia keluarkan? Keringat. Ternyata bukan hanya keringat hadirin. Perjuangan daripada tokoh-tokoh kita, tiap malam dia bersujud kepada Allah, air mata yang mengalir. Apakah hanya air mata yang mengalir? Tidak hadirin. Ketika bulan bergantikan matahari, di sana dia rela mengorbankan dirinya, yang mengalir akan yang keluar hanya adalah darah. Ternyata hadirin, apakah hanya darah yang keluar? Ternyata tokoh-tokoh pahlawan kita yang sudah mendahului kita, dia rela meninggalkan orang-orang yang dia cintai. Dia rela meninggalkan orang-orang yang dia sayangi. Siapa? Pasangan hidup dan anak-anaknya. Mengorbankan nyawa. Tapi pertanyaannya untuk kita hadirin, ketika kita tidak tahu proses itu, yang hanya katanya, kita hari ini menikmati kemerdekaan bangsa kita pada saat ini. Bahkan yang menjadikan kemerdekaan bangsa ini pun belum mencicipi hakikat daripada kemerdekaan itu sendiri. Inilah hadirin, mau dibawa kemana negara kita, mau dibawa kemana bangsa kita. Merinding rasanya hadirin ketika ada satu hadis qudsi yang sangat luar biasa. Terbayang Indonesia saya, terbayang Indonesiaku, terbayang Indonesiamu, bahkan terbayang Indonesia kita semua. Ketika dikatakan inilah hamdu di azabi ibadah. Kadang-kadang aku murka melihat tingkah laku manusia, ingin rasanya aku turunkan azab. Tetapi hadirin, Allah pun mengatakan juga, wahai hamba, tetapi azab itu tidak akan jadi aku turunkan. Karena yang aku lihat setiap malam ada orang-orang tua yang khusyuk ikhlas dalam tangisnya untuk bangsa dan negara. Dan yang aku lihat ternyata masih ada bayi-bayi yang menyusui dengan kepada tubuhnya. Apa yang terjadi hari ini? Azab Allah tambahkan, azab ditarik, kesulitan diangkat, turun pertolongan untuk diri kita masing-masing. Bangsa ini mencari sesuatu yang ikhlas. Kalau kita sadar dalam membangun spiritual, pasti kita akan ikhlas untuk kepentingan kemaslahatan umat. Kalaulah hari ini kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hadir, yakinkan diri kita. Nabi Musa tidak pernah tahu laut akan terbelah. Yang dia tahu hanyalah yakin atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim tidak pernah tahu api tidak akan terbakar untuk dirinya. Yang dia tahu hanya yakin atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita yakin kembali, kuatkan lagi, kita kembangkan lagi, kita sadarkan lagi. Karena bagaimanapun ketika kita hidup hari ini, hidup tidak lama hari ini. Perjalanan singkat.
akan menjadikan perjalanan selanjutnya setelah kematian kita. Ketika kita mati, apa yang terjadi? Ketika ada pertanyaan, wahai hamba, di dunia kau sudah berbuat apa? Apakah kamu sudah memperjuangkan, mengorbankan untuk agama dan negara ini? Apa yang mesti kita jawab hadir? Kalau kita tidak punya hal-hal tersebut, inilah momentum yang terbaik untuk kita. Mari bagi kita yang muda, tingkatkan lagi inovasi kita, tingkatkan lagi apa yang harus kita jalani untuk memajukan bangsa kita. Untuk orang-orang tua pada saat hari ini, doakan kami anak-anak pemuda-pemudi ini untuk menjadi generasi yang selalu memakmurkan bangsa kita ini dengan profesi kita masing-masing. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita lihat besi, hadirin, pasti semua tahu besi itu kuat, besi itu kokoh. Tapi percayalah hadirin, besi yang kuat dan besi yang kokoh tidak akan hancur oleh besi lainnya, tapi besi akan hancur oleh karatnya sendiri. Begitu juga manusia. Manusia tidak akan hancur oleh manusia lainnya, tapi manusia akan hancur oleh pola pikirnya sendiri. Untuk itu, marilah kita kedepankan, kita jernihkan pola pikir kita demi menyadarkan, membangun spiritual kita, dan kita tingkatkan empati sosial dalam lingkungan kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan kama amara, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika irghaman liman jahada bihi wa kafara, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi maqtat salat ainun bin nazuran wa uzunun bi khabban. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala wa zarul fawahta ma dhahara wa ma batan wa hafizu ala ta'ati wa khuzul jum'ah wal jamaah wa'lamu anna Allah amarakum bi amri bada'a bi nafsi wa sana bi malaikatihi musabbihati bi qudsi fa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alim inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warḍi 'anil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'anil tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa 'alaina mahfuz bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ketika masa boleh bergeser, waktu boleh berputar, kami selalu merindukan daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jika di antara kami hari ini ada yang belum melaksanakan ibadah haji maupun umrah, ya Allah,
dengan kerinduan kami kepada Nabi besar Muhammad SAW. Berikan hak di atas hakmu untuk kami bisa bersilaturahmi di makam daripada Nabi Muhammad SAW di Raudhah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ketika dunia ini bagaikan hilal aibu walau, bagaikan dunia ini permainan dan sudah buruk belaka. Ya Allah, ketika kami hidup, kami tak tahu ke depan seperti apa. Ya Allah, lindungilah kami, orang-orang yang kami cintai, orang-orang yang kami sayangi, orang-orang yang kami kasihi, daripada fitnah dan bala musibah yang terjadi di dunia ini. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ketika kami khawatir dengan perkembangan anak-anak kami, Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berikanlah rezeki yang luas dan barokah, halalan thayyibah, agar kami pun sebagai anak bisa selalu membantu membahagiakan kedua orang tua kami di dunia ini. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jika di antara kami hari ini dalam keadaan sakit, Ya Allah, angkat penyakit daripada ini, Ya Allah, agar kami bisa ibadah secara khusyuk dalam ibadahmu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, tatkala kami hidup, pasti suatu saat nanti akan menemui kematian. Ya Allah, jadikan kematian di antara kami nanti, Ya Allah, nikmat gelar Islam kami selalu berada di dalam qalbu ruh kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa yaj'alukum wa yan'al fasa wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Fashkurullaha azima yashkurkum was'aluhu min fadlihi wa la dhikrullah akbar.